pembelajaran. Supaya pembelajaran berjalan dengan lancar, mari salah satu atau ketua kelas menyiapkan untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Berdirilah aku berdiri, dari bangku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional sebelum memulai pembelajaran? Dan bisa berpendapat? Ya, Rizky Budiman? Iya, untuk memupuk rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, minggu kemarin kita sudah belajar tentang KKA. Ada yang masih ingat KKA itu kepanjangan dari apa? Ya, Mas? Betul, coding dan kecerdasan artifisial. Kita sudah mengenal berbagai teknologi yang ada di mana? Di internet bisa, di HP kalian yang setiap hari kalian pegang itu juga pasti sudah mengandung kecerdasan artifisial. Kita juga sudah pernah mempelajari itu secara langsung menggunakan aplikasi apa ya dulu itu ya? Canva. Selain Canva, contoh dari KA itu apa lagi? Ya, ya CCTV. CCTV itu berguna untuk apa sih? Iya, untuk merekam suatu kejadian dari daerah dari tempat yang jauh. Kalian bisa ngecek. Kalau kalian berada di Jakarta, kalian mau ngecek rumah yang kalian tinggalkan di Solo, bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai HP yang sudah terkoneksi dengan aplikasi yang ada di CCTV. Semakin mudah nggak sekarang zaman sekarang tuh? Iya. Kalian mau cari informasi, biasanya mencari di mana? Mencari informasi di mana, Mas? Di Google, betul sekali. Kalian buka WA, kalian bisa bertanya juga di situ sama siapa? Meta AI, betul. Kalian bisa membuat gambar karikatur dengan menggunakan apa? Iya, salah satunya bisa menggunakan ChatGPT. Hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai KA di konsep berpikir komputasional. Komputasional berasal dari kata
dasar komputer. Betul. Nah, di era yang semakin canggih ini, kita harus lebih pintar dalam mengoperasionalkan komputer atau segala macam teknologi. Jangan sampai teknologi itu membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami prinsip berpikir komputasi. Berpikir komputasi ada berapa jenisnya? 4. Yang pertama apa, Mbak? Komposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Berpikir algoritma. Oke, mari kita pelajari satu persatu. Nah, ternyata di sini ada kata-kata yang masih acak. Kalian disuruh untuk mengurutkan kata-kata berikut ini menjadi sebuah kalimat yang runtut. Coba mengikuti bendera sekolah di upacara aku. Ada yang bisa mengurutkan? Aku. Ya. Mbak Naura. Aku mengikuti upacara bendera di sekolah. Oke. Kata Mbak Naura, aku mengikuti upacara bendera di sekolah. Setuju tidak semuanya? Kita cek dulu nggak jawabannya? Iya. Tolong diucapkan kalimat sulapnya. 1, 2, 3, bim. Oke, cek. Jawabannya aku mengikuti upacara bendera di sekolah. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Naura. Nah, ini adalah salah satu prinsip dalam berpikir komputasional. Berpikir secara sistematis dan logis. Sistematis itu apa nama lainnya? Urut atau runtut. Nah, dari kata-kata yang acak tadi sudah diubah menjadi sebuah kalimat yang urut, ya. Nah, di sini kata-kata yang acak tadi adalah salah satu cara untuk mengenalkan berpikir komputasional dan berpikir kritis. Oke, paham? Paham. Tepuk semangat dulu deh, tepuk semangat. Oke, semuanya sudah mulai panas nih, sudah semangat nih. Nah, di sini akan membahas lebih dalam mengenai berpikir komputasional. Sebelum masuk ini, coba ketika bertanya, ada yang sudah belajar belum sih apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Acungkan jari. Oke, Mas Adam, apa itu berpikir komputasional? Kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan seperti manusia. Ya, kemampuan komputer yang meniru kecerdasan seperti manusia. Komputer itu dibuat oleh siapa? Manusia. Manusia. Anak-anak yang hebat dibuat oleh, diciptakan oleh Allah. Berarti anak-anak yang hebat sebagai penerus bangsa ini yang nantinya bisa mengoperasikan komputer maupun teknologi dengan bijak. Oke? Oke. Mari kita cek jawaban Mas Adam tadi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah dengan cara berpikir sistematis dan terstruktur untuk merumuskan solusi yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh manusia, komputer, atau sistem lain. Nah, sebelum masuk ke berpikir komputasional, ada satu games supaya kalian lebih fokus dalam belajar. Silakan kelompok 1 membuat barisan di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di
diskusi. Ada yang salah nggak tadi? Oh, ada yang salah. Tidak apa-apa ya. Berarti Mbak Haifa harus lebih fokus lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah tahu pengertian berpikir komputasional. Ternyata ada alasan dibalik kita harus berpikir komputasional. Nah, kenapa sih harus berpikir komputasional? Kalau dibacakan Mbak Mas, yang pertama harus kenapa? Iya, menyelesaikan masalah secara sistematis. Sistematis tadi apa Mbak artinya Mbak? Runtut. Iya, sistematis itu secara runtut. Salah. Ada suatu permasalahan. Bagaimana cara membuat bakmi goreng? Yang pertama, mie instan ya, mie instan goreng. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, merebus air. Yang ketiga, memasukkan mie. Yang keempat, menuang bumbu. Yang kelima, ya, mie-nya ditiriskan kemudian dicampur pada bumbu. Setelah itu diaduk dan disajikan. Nah, itu berarti secara tidak langsung kalian sudah berpikir secara sistematis, urut dari awal sampai akhir. Oke, yang kedua Mas, mengembangkan cara berpikir logis dan terstruktur. Oke, yang ketiga Mas. Iya. Salah satu keterampilan abad 21 adalah berpikir kritis. Ya. Oke, yang keempat Mas. Iya. Dapat diterapkan dalam berbagai bidang pendidikan, bisnis, teknologi, dan lain-lain. Jadi berpikir komputasional itu tuh bisa diterapkan di semua bidang. Salah satunya di bidang pendidikan. Nah, ada 4 pilar penting dalam berpikir komputasional. Untuk lebih dalam kalian mengetahui. Tadi sudah kita bagi menjadi 4 kelompok, seperti 4 pilar berpikir komputasional. Kelompok 1 tentang tangan, kelompok 2, 3, 4. Ya, silakan dikeluarkan alat dan bahan yang sudah kita bagi tadi dan diskusikanlah mengenai permasalahan yang ada pada lembar soal. Bisa berdiskusi dengan teman-teman kelompok antara menggunting dan menempel. Waktunya 10 menit.
8 siapa? Iya. Silakan kelompok 4 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo, silakan. Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil SOTD. Berikut langkah-langkah membuat nasi goreng. Ya, langkah-langkah membuat nasi goreng dari kelompok 4 Kak Rika. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu tumbuk bumbu sampai halus. Kemudian tumis bumbu-bumbu. Setelah itu memasukkan nasi lalu diaduk. Berikutnya memasukkan topping, lalu nasi goreng siap disajikan. Ya, coba perlihatkan hasil karyanya kepada teman-teman semua. Nah, di situ ada langkah mengenai cara memasak nasi goreng yang enak. Kata kelompok 4 yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian menumbuk bumbunya, menumis bumbunya, memasukkan nasi, memasukkan topping dan disajikan. Apakah kelompok 4 sudah berpikir secara algoritmik? Karena sudah dan sistematis. Jadi kelompok 4 sudah menjelaskan mengenai contoh proses berpikir algoritmik. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, Butika mau bertanya. Itu kan caranya sudah urut ya Mbak. Nah, misalkan caranya mau Butika balik. Yang pertama itu adalah memasukkan nasi. Apakah itu termasuk cara yang beruntut? Tidak. Jadi yang pertama itu harus ngapain dulu, mempersiapkan alat dan bahan. Baru kemudian bisa mulai memasak. Walaupun ada nasi, kalau kompor tidak dihidupkan, bisa nggak nanti masak nasinya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya adalah kelompok 1. Silakan maju. Ya, kelompok 1 monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama, jadwal harian. Jam 5 kami tidur. Terus jam 5:10 merapikan tempat tidur. Jam 5:20 sholat subuh. Jam 5:45 mandi. Jam 6 sarapan. Terus jam 6:15 berangkat sekolah. Yang terakhir jam 7 belajar di sekolah atau di kelas. Oke, tepuk tangan untuk hasil diskusi dari kelompok 1. Bisa. Kelompok 1 tadi menjelaskan tentang pilar yang mana, Mas? Komposisi. Dekomposisi. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Masalah besarnya di situ disuruh menyebutkan apa? Jadwal harian. Iya, jadwal harian. Jadwal harian dari kelompok 1 karena mereka pelajar. Berarti di hari Senin atau hari Kamis adalah berada di sekolah. Disebutkan dari bangun pagi, sarapan, mandi, dan seterusnya sampai berada di sekolah. Berarti kelompok 1 sudah menerapkan contoh dari dekomposisi. Beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Semangat.
Iya. Lanjut. Iya. Iya. Nah, kelompok 3 sudah menjelaskan tentang bagian pilar apa, Mbak? Yang ketiga apa tadi? Abstraksi. Masih ingat abstraksi tadi fokusnya pada apa? Benda yang relevan saja yang disajikan. Yang tidak relevan diapa nih? Disingkirkan atau tidak usah dipakai. Di kelompok 3 seperti ini. Mereka itu diberi sebuah permasalahan untuk mencari 3 benda. Setiap gambar, setiap permasalahan makan, tadi ada berapa gambar kelompok 3? Setiap baris ada berapa gambar? 4. Tetapi kalian hanya disuruh pilih berapa? 3. Gambar yang pertama adalah cara alat untuk makan. Nah, gambarnya seperti itu. Ada sendok garpu, piring, sepatu, dan sumpit. Kelompok 3 memilih piring, sumpit, dan sendok garpu. Berarti yang tidak relevan yang mana? Sepatu. Maka dia tidak ada. Itu sudah termasuk prinsip di kelompok. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kelompok yang terakhir kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Wow. Oke, kelompok 2. Ya. Monggo. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Jadwal menu makanan Senin, sate lontong, ayam geprek, dan pisang. Ya. Rabu, nasi ayam, sate lontong, dan semangka. Jumat, ayam geprek, manggis, dan brokoli. Akhir Sabtu. Ya. Oke. Di sini kelompok 4. Kelompok berapa tadi? 2. Menjelaskan tentang pilar apa, Mbak? Perkenalan pola. Ya, pengenalan pola. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Ratu. Tadi sudah menyebutkan hari Senin makannya nasi lontong, sate lontong, nasi ayam dan sebagainya. Berarti menurut kelompokmu, kelompok 2 ini pola makannya setiap 1 minggu itu apa saja? Nasi dan sayur, buah. Kenapa nasi, sayur, dan buah? Karena itu yang sering dimakan di kelompok 2. Nah, jadi untuk pengenalan pola, barang-barang atau sesuatu yang sering muncul itu akan membentuk sebuah pola. Oke? Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kita sudah belajar mengenai 4 pilar. Karena semua sudah bisa dan semua sudah hebat, maka kita harus tepuk the best dulu. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke. Mana untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan mengerjakan tugas secara mandiri untuk evaluasinya. Ya, silakan alat-alatnya dikumpulkan jadi satu di tengah. Oke. Sebelum evaluasi mandiri, kita hari ini sudah belajar mengenai 4 pilar.
ya? Sudah jelas. Ketika kita tolong dong satu perwakilan untuk memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Ya, silakan Mbak. Sini. Ya. Gimana Mbak? Kesimpulan hari ini, saya senang dengan pembelajaran KKA. Kenapa? Karena bisa mengetahui banyak-banyak hal. Ya, betul. Yang sudah dipelajari hari ini apa saja, Mbak? Tempat kilat, Tentang berpikir komputasi. Ada apa saja empat pilarnya? Yang pertama, dekomposisi, kemudian yang kedua, pengenalan pola, yang ketiga, abstraksi, dan terakhir, berpikir algoritmik. Terima kasih Mbak Ratu. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk Mbak Ratu. Tepuk tangan yang tertutup. Di sini ada 5 soal. Silakan dikerjakan secara individu. Waktunya 5 menit. Oke, semua sudah mengumpulkan coba buktikan bagus. Apa itu berpikir komputasional menurut Mas Rizky Budiman? Berpikir komputasional adalah berpikir secara sistematis. Betul sekali, cerdas. Kemudian, Mbak Rana, sebutkan prinsip utama berpikir komputasional. Ada 4. Yang 1, dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi, dan yang keempat berpikir algoritma. Pintar. Yang ketiga, sebutkan contoh penerapan dekomposisi pada kegiatan pagi hari menurut Mbak Ratu Lisa. Pagi hari jam 5 bangun, 5 lebih 10 sholat. Ya, selanjutnya mandi, habis mandi, sarapan, dan berangkat sekolah. Pintar sekali. Menurut Mbak Kenzi, sebutkan contoh pola. Oke, polanya dia setiap pagi berangkat naik motor, Selasa naik motor, Rabu diantar naik mobil, yang keempat Kamis naik motor, yang kelima naik mobil. Berarti polanya Mbak Kenzi berangkat naik motor. Oke, berarti kalian semua sudah pintar, sudah mengetahui dari materi pembelajaran hari ini. Oke, untuk tindak lanjutnya nanti di rumah silakan masing-masing anak membuat sebuah permasalahan mengenai prinsip berpikir komputasional sesuai dengan kelompoknya tadi. Ya, kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kita akan kembali bertemu lagi di minggu depan di pelajaran coding dan KA. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.